Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahunnya dengan warga terdampak bencana di Sumatera Utara. Ya, kehadiran Presiden Prabowo menjadi wujud hadirnya pemerintah di tengah kondisi setempat saat ini. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor satu di Republik ini disambut antusias warga dan menjadi wujud pendampingan negara di tengah kondisi yang mereka hadapi. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di tengah musibah yang dialami warga, Presiden Prabowo tetap menyemangati warganya, diantaranya dengan menonton pertunjukan layar tancap bersama warga. Menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, Presiden Prabowo menghibur warga terdampak, khususnya anak-anak. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas, kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, usai bermalam di Tapanuli Selatan, hari ini Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Aceh Tamiang. Selain temui pengungsi, pemirsa, Prabowo juga akan tinjau hunian sementara bagi korban bencana. Perempuan gitu. Rombongan Presiden Prabowo Subianto menuju Aceh Tamiang menggunakan helikopter. Mobil rombongan Presiden tinggalkan pengungsian di Tapanuli Selatan sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat dan berangkat menuju landasan helikopter. Di Aceh Tamiang, Presiden akan kembali temui para pengungsi yang jadi korban bencana. Presiden juga akan meninjau hunian sementara yang dibangun Danantara untuk para korban bencana. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo hari ini akan kembali mengunjungi korban bencana di Aceh Tamiang. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Alfi. Selamat pagi Alfi, pukul berapa ini Presiden akan tiba di pengungsian? Ya, selamat pagi Ayah dan Sapa. Presiden Prabowo Subianto sendiri dikabarkan akan berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan peresmian hunian sementara atau hunian Danantara yang dijadwalkan hadir pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya Presiden Prabowo sendiri akan berkunjung ke Kabupaten Aceh Tamiang dengan menggunakan heli dan mendarat di salah satu lapangan yang ada di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Baik, terkait dengan kondisi di sana seperti apa, Alfi? Apakah Anda juga sudah memantau para pengungsi atau mungkin warga terdampak di sana? Ya, kalau untuk situasi di lokasi hunian Danantara ini sendiri, sampai hari ini sejumlah pekerja maupun dari beberapa perusahaan BUMN, ya seperti Wika, PP, dan yang lainnya, serta aparat TNI sendiri masih melakukan pembangunan. Sementara itu sampai saat ini sejumlah pejabat seperti Direktur Utama Danantara dan Direktur Telkom, ada Direktur PLN sudah berada di lokasi untuk menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya akan ada berapa warga yang nanti akan tinggal di hunian sementara ini? Ada berapa unit yang akan dibangun, Alfi? Ya, nanti untuk di lokasi ini sendiri yang merupakan tahap pertama pembangunan hunian Danantara ini ada sekitar 600 hunian yang nantinya akan ditempati oleh
masyarakat sebanyak 600 orang yang terdampak banjir bandang lebih dari 1 bulan yang lalu. Iya, Baik. Alfi, untuk pembangunan Huntara saat ini sudah berapa persen perkembangannya? Kalau untuk pembangunannya sendiri saat ini sudah hampir rampung, yaitu sudah sekitar 70% dari yang rencananya akan dibangun. Dan selain itu, di hunian Danantara ini sendiri, selain masyarakat nanti yang mendapat tempat untuk tinggal, sejumlah fasilitas juga ada di tempat ini seperti musola, wifi gratis yang disediakan Telkom, serta listrik gratis yang dipasang oleh PLN seperti itu. Ya, Alfi, selain meninjau Huntara, titik-titik mana saja yang rencananya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo di Aceh Tamiang? Kalau sampai saat ini dari rundown yang ada, Presiden sendiri hanya akan datang ke Kabupaten Aceh Tamiang ini untuk meresmikan penghunian Danantara ini saja. Tapi begitupun sampai waktu yang belum bisa ditentukan ini, belum ada perubahan ataupun belum ada jadwal lainnya kunjungan Presiden di sejumlah kawasan yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Apakah nanti ada warga yang terdampak yang datang ke peresmian ini? Kalau untuk itu sendiri sampai saat ini saya juga belum melihat ada warga maupun masyarakat yang terdampak yang nantinya akan menempati hunian Danantara ini. Apakah mereka akan dihadirkan atau Presiden hanya sekedar meresmikan tempat ini saja, itu sampai hari ini belum ada informasinya. Baik, terima kasih Muhammad Alfi langsung dari Aceh Tamiang, Aceh, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Presiden ini meninjau pembangunan jembatan Paili Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Setibanya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Paili Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Paili Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Paili Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, pastikan penanganan cepat. Presiden Prabowo Subianto 7 kali meninjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Ya, kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 minggu terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya kepala negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak.
Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan.